Syarah Al-Hikam, Bagian 1. Mendengar nama Ibnu Athaillah masih kalah populer dengan kitab Al-Hikam. Padahal, tak kurang dari 20 karya Ibnu Athaillah, meliputi tasawuf, tafsir, akidah, hadits, nahwu, dan ushul fikih. Dari beberapa karyanya itu yang paling terkenal adalah kitab Al-Hikam. Memang, Al-Hikam seakan menjadi primbon bagi mereka yang ingin berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untaian Mutiara katanya memberi petunjuk, bagaimana beribadah yang bisa meraih ridho ilahi. Lewat video singkat ini, biografi dan pemikiran Ibnu Athaillah diturunkan secara bersambung. Semoga menjadi oase di tengah hegemoni syahwat dunia. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah, farakol bakamin al-agiyar, maka Allah akan memenuhi hatimu dengan marifat dan rahasia-rahasia, yamlau bi al-ma'arif wa al-asrar. Demikian, menurut Ibnu Athaillah bahwa marifat merupakan tujuan dari tasawuf, bahkan agama itu sendiri. Allah menegaskan bahwa tujuan dari penciptaan jin dan manusia tiada lain adalah untuk berserah diri dan mengenal Allah marifatullah. Segala macam taklif ibadah yang dibebankan Allah kepada hambanya tak lain adalah sebagai perantara untuk mengenal lebih dalam Sang Khalik. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, sabda Sang Pencipta dalam surat Taha. Hakikat semacam ini nyaris terlupakan oleh penulis kitab, Al-Hikam, yang legendaris tersebut. Sebelum menempuh jalan spiritual hingga menjadi penerus tongkat estafet Master Sufi, Mursyid ketiga dalam Ordo Syaziliyah, Ibnu Athaillah adalah seorang ahli fikih, faqih, yang tidak menaruh minat pada sufisme, bahkan cenderung sinis. Dalam pada itu ia berujar, aku tidak melihat sesuatu dari apa yang mereka, ahli sufi, lakukan kecuali membuat-buat sesuatu terhadap Allah. Kealpaan demikian terus berlanjut hingga setelah perenungan mendalam ia memutuskan untuk menghadiri majelis Syekh Abi Al-Abbas Al-Mursi, mursyid kedua tarekat Syaziliyah. Ibn Athaillah terkesima dengan penjelasan-penjelasan Al-Mursi dan merasa ucapan tersebut lahir dari samudera ilahiyah. Hal tersebut membuatnya memutar haluan dan menekuni dunia tasawuf. Ibnu Athaillah sadar bahwa selama ini ia terlalu menekankan diri pada aspek zahir dari ibadah, sehingga melupakan samudera kedalaman makna yang luas. Pada perkembangannya, Ibnu Athaillah menjadi salah seorang sufi yang paling cemerlang dan menulis lebih dari 20 kitab bercorak tasawuf. Sebagai seorang pencari Allah, salik, Ibn Athaillah mengajarkan bahwa pada mulanya adalah dengan mengeliminir segala sesuatu selain Allah dari hati. Dalam untaian hikmahnya ia berpesan, Kaifa yasruku qalb suwar al-aqwan muntabiyah fi mirati, bagaimana hati seseorang dapat tersinari sementara gambar dunia ini terlukis dalam cermin hatinya. Seorang salik harus menyadari bahwa dunia beserta segala isinya tidak layak untuk dipatri dalam hati. Seorang salik tidak layak bersedih ketika kehilangan sesuatu dari dunia, apakah itu harta, kedudukan, atau anggota keluarga. Pun sebaliknya, tidak terlampau senang ketika mendapatkan anugerah duniawi. Ibnu Athaillah berkata, jangan merasa aneh dengan banyaknya kekeruhan selama kau berada di dunia, karena apa yang tampak di dunia adalah memang layak dan sudah menjadi sifatnya. Sementara dunia dijadikan Allah rumah ujian dan kesengsaraan tidak lain karena Allah ingin mengetahui manusia tidak menjadikan dunia keinginan utama dalam hidup dan segera berpaling kepada Allah. Derita dan kesulitan dunia merupakan nikmat atas hamba, karena hal itu membuat manusia tidak mencintai dunia dan di sisi lain dapat membuatnya dekat kepada Allah. Dari sana ia menghadap kepada Allah seraya mengharap ridhanya dan kebahagiaan dalam mengenalnya. Namun demikian Ibn Athaillah menegaskan bahwa hal ini tidak berarti bahwa seorang pencari kebenaran tidak memiliki apapun di dunia, akan tetapi lebih kepada melepaskan pertautan hati kepada dunia, yaitu dengan tidak menjadikannya orientasi utama dalam hidup akbaru ham. Kemudian setelah membulatkan tekad untuk menempuh jalan sufi, seorang salik hendaknya mengikutinya dengan jalan memperbanyak beribadah suluk kepada Allah. Memperbanyak ibadah merupakan jalan yang bagus untuk mencapai tujuan yang baik pula. Men asyrakat bidayatuhu asyrakat nihayatuh. Barang siapa yang memulai suatu perkara dengan baik, maka itu adalah cermin yang memperlihatkan pada kesudahannya. Akan tetapi, Ibn Athaillah mewanti-wanti, bahwa memperbanyak amal ibadah, meskipun itu adalah prasyarat utama untuk usyul ila Allah, tetapi hendaknya seorang salik tidak semata-mata menggantungkan diri pada amal perbuatannya. Berkata Ibn Athaillah, salah satu tanda kalau seseorang menggantungkan diri pada amal usahanya sendiri, itimat ala al-amal, adalah berkurangnya harapan terhadap rahmat Allah, nuksan al-raja ketika terjadi kesalahan atau dosa.
Seorang salik seharusnya lepas terhadap amal usahanya, tidak memperdulikan apakah hasilnya baik atau buruk. Tempat bergantung hanyalah Allah, dan bukan perbuatan atau tindakan-tindakan diri sendiri. Amalan-amalan tersebut hanyalah bukti untuk memperlihatkan kehambaan kita kepada Allah. Untuk menunjukkan bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan. Adalah suatu kewajiban seorang hamba memohon kepada Tuannya dan berusaha sebaik mungkin, sementara hal yang layak jika seorang Tuanlah yang berhak mengatur urusan hambanya. Yang perlu dilakukan seorang salik hanyalah terus beramal, dan mengistirahatkan diri dari ikut mengatur hasilnya, arih nafsak an tadbir. Sebab itu adalah domain Allah. Sebaliknya, seorang salik hendaknya meminta anugerah kepada Allah agar memperbaiki dirinya dan mendekatkan diri untuk semakin mengenalnya marifatullah. Jika Tuhan membukakan pintu marifat bagimu, maka janganlah engkau menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit, inkola, amaluk. Karena sesungguhnya Tuhan tidaklah membukakan bagimu melainkan Dia akan memperkenalkan diri kepadamu, huwa yurid an yata'araf ilaik. Tidakkah engkau tahu, bahwa marifat itu adalah anugerahnya kepadamu, muridu, alaik, sedangkan amalmu adalah pemberian dari dirimu, muhdiha ilaih. Maka di manakah letak perbandingan antara apa yang Dia anugerahkan kepadamu dengan apa yang engkau berikan kepadanya, matudi ilaih min mahu wa muriduhu, alaik. Dawuh Ibn Athaillah. Marifatullah adalah sebuah anugerah luar biasa kepada hambanya, maka ketika Allah telah membukakan bagi seseorang suatu jalan untuk mengenalnya, maka banyak sedikitnya amal tidak menjadi sebuah tolak ukur. Karena marifat itu suatu karunia pemberian langsung dari Allah, maka sekali-kali tidak tergantung kepada banyak sedikitnya amal kebaikan seseorang. Yang perlu dilakukan dalam meniti jalan spiritual ialah bersungguh-sungguh beramal dan menyandarkan diri kepada Allah sejak awal mula perjuangannya, al-ruju, ila Allah fi al-bidayat. Dengan penyandaran diri pada Allah, dengan merenungi segenap hati kalimat la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan sama sekali kecuali dengan pertolongan Allah, merupakan pertanda kelulusan, sampai kepada Allah seseorang di akhir jalan spiritual, alamaat al-nujfi al-nihayat. Sekian Syarah Al-Hikam, bagian 1. Like dan share, semoga menjadi catatan ladang jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.